Pembuatan sampel pada industri garmen tentunya merupakan hal yang penting, sebab sampel yang dibuat akan menentukan sesuai atau tidaknya kualitas produk yang diproduksi dengan keinginan buyer. Oleh karenanya, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memeriksa sampel garmen hingga proses quality control, supaya menghasilkan sampel yang siap diproduksi. Berikut ini penjelasannya. Selanjutnya, proses kerja ruang sampel dalam industri garmen digambarkan sebagai berikut. 1. Menerima tag pack. Bagian sampel terlebih dahulu menerima tag pack dari merchandiser sehingga mereka dapat mengambil inisiatif untuk membuat sampel. 2. Membuat pola. Bagian sampel menginformasikan pada bagian pola atau CAP untuk membuat pola atau pola grading yang diperlukan untuk pengembangan sampel. Terkadang, sampel membuat pola tersendiri untuk pembuatan sampel tersendiri. 3. Pembuatan sampel. Setelah membuat pola dan memotong fabrik secara manual untuk pengambilan sampel, sampel dibuat sesuai dengan persyaratan dari buyer. 4. Sampel approval. Sampel yang telah dibuat dikirim ke buyer untuk disetujui. Jika tidak mendapat persetujuan, bagian sampel harus membuat ulang sampel berdasarkan komentar korektif. Halo, perkenalkan saya adalah Laila, instruktur Fashion Technology PPPLK Semarang. Selanjutnya, kita akan memeriksa sampel pola sesuai dengan spesifikasi yang ada pada tag pack dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah konstruksi. Konstruksi adalah memeriksa seluruh komponen jahitan yang ada pada tag pack. Kita lihat bagian yang depan, ini ada bagian yang muka, ini ada dua pecah pola, terus ada lidah kancing, kemudian ada lengan, ada manset, ada kerah. Kerah ini ada daun kerah dan hati kerah. Kemudian bagian belakang ini terdiri dari 3 bagian potongan sesuai dengan pattern maker yang kita buat. Yang kedua adalah ukuran. Nah, ukuran pada sampel harus sesuai dengan spesifikasi ukuran pada tag pack. Nah, kemarin kita membuat pola pattern maker untuk ukuran panjang kemeja adalah 27,5 in. Nah, kita buktikan hasil sampel yang sudah dibuat, yaitu dari bahu tertinggi sampai bawah kemeja. Kita ukur ini pas 27,5 in. Contoh lainnya adalah panjang lengan. Panjang lengan ini harus sesuai dengan ukuran spesifikasi yang ada pada tag pack. Jadi, pola yang dibuat di pattern maker bagian lengan ini harus sesuai dengan hasil produk sampel. Yang ketiga adalah workmanship, yaitu 1. Kerutan. Kerutan ini kita harus mengecek hasil jahitan keseluruhan ini jangan sampai ada kerutan, ya. Ini mulai dari garis princess, dari sisi, terus bagian lidah kancing itu tidak ada kerutan sama sekali. Kemudian adalah benang yang belum dibuang. Nah, kita harus mengecek, memeriksa sampel pola apakah ada sisa benang yang masih tersisa. Kita cek, kita periksa bagian luar, bagian dalam, bagian lengan, bagian kerah ini harus bersih. Jahitan harus bersih, tidak ada sisa benang yang belum dipotong atau belum dibersihkan. Selanjutnya adalah jahitan putus. Nah, kita amati di bagian, misalkan di bagian kerah, di bagian lidah kancing, di bagian klem bagian bawah, klem atau hemming, terus di bagian manset atau di bagian jahitan lain, ini dipastikan tidak ada jahitan yang terputus. Jadi jahitan harus menyambung dari awal menjahit sampai selesai. Selanjutnya adalah hemming tidak rata. Kita pastikan semua hemming rata. Hemming adalah di bagian klem di bagian bawah kemeja. Nah, kita
kita pastikan bagian keliman bagian bawah kemeja ini semuanya rata. Misalkan nih ukurannya 1 in, oh berarti 1 in dari ujung hemming yang 1 sampai melingkar kembali ke sini harus sama 1 in semua. Kemudian selanjutnya adalah jahitan berbelok atau tidak lurus. Dalam membuat sampel atau membuat produk busana, jahitan harus lurus, tidak boleh berbelok. Ya. Ini harus stabil. Misalkan pada bagian manset, ini jahitannya harus benar-benar lurus. Misalkan lagi di bagian lidah, ini misalkan dari sini sampai sini harus lurus. Berarti benar-benar lurus, tidak ada yang belok atau tidak stabil. Oke, selanjutnya adalah jarak tidak presisi. Nah, kita amati, kita lihat bagian yang depan lidah. Misalkan kita ambil dicontoh di bagian yang lidah kemeja atau lidah kancing. Nah, ini jarak dari bawah ke atas ini harus sama, harus stabil. Misalkan ini 1 inci seperempat, berarti harus sama, stabil. Dari bawah 1 in seperempat sampai ke atas ini harus sama. Tidak boleh lebih dari atau kurang dari 3 mili atau 2 mili karena akan mempengaruhi presisi jahitan. Oke, selanjutnya adalah jahitan tidak rata. Nah, dalam memeriksa kualitas sampel pola, kita memeriksa setikan bagian manset, setikan bagian daun keras, setikan bagian lidah kancing. Ini harus kita sesuaikan, kita samakan standarnya. Standar setikan per in adalah 12 setikan atau 11 setikan. Jadi untuk bagian-bagian komponen, bagian manset, bagian daun keras, bagian lidah kancing, ini harus menggunakan, atau bagian yang lain ini harus menggunakan setikan yang sama, tidak boleh berbeda. Oh, misalkan nih bagian daun keras saya menggunakan setikan per innya 11 setikan. Oh, bagian lidah kancing menggunakan per in 8 setikan. Oh, bagian manset per in 12 setikan. Ini tidak boleh, ya. Ini harus diperhatikan pada saat proses menjahit. Dalam mengganti mesin jahit ini juga harus disesuaikan dulu, diatur dulu setikan per innya berapa, harus sama komponen jahitan. Selanjutnya adalah fitting. Fitting adalah proses pengepasan pada busana yang biasanya sudah dipesan. Tujuan utama fitting adalah untuk membesarkan atau mengecilkan pada bagian tertentu sehingga membentuk ukuran dan bagian yang pas di badan. Untuk memeriksa fitting, kita harus mengamati bagian depan, bagian belakang, samping kanan, samping kiri, dan bagian dalam. Nah, peserta latih, itu tadi adalah proses memeriksa sampel pola. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat!